Can you meet Eric? Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya tidak menyadari bahwa mikrofon langsung merekam percakapan mereka di akhir acara KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh, Mesir 13 Oktober 2025. Dalam video KTT yang mengusung perdamaian di Timur Tengah itu, Prabowo bertanya kepada Trump apakah ia bisa bertemu dengan putranya Eric Trump yang merupakan wakil presiden eksekutif Trump Organization. Sebuah fragmen percakapan yang tak terduga ternyata terekam oleh mikrofon yang masih menyala. Ini semacam membuka tabir misteri yang menyelimuti agenda tersembunyi di balik panggung perdamaian itu. I told Harry also. We'll look for better place. Yeah, all of them. Okay. Suara Presiden Prabowo Subianto terdengar jelas, bukan mendiskusikan gencatan senjata, melainkan sebuah permintaan pribadi kepada Donald Trump, sebuah pertemuan dengan putranya Eric. Siapakah Eric Trump, sosok yang namanya berbisik di sela-sela KTT Perdamaian di Timur Tengah? Di panggung global, ia mungkin kerap di bawah bayang-bayang ayahnya yang flamboyan dan kakaknya yang lebih vokal. Namun dalam labirin bisnis keluarga Trump, Eric Frederick Trump adalah sang maestro, pemegang kunci gurita bisnis Trump. Sebagai wakil presiden eksekutif The Trump Organization, ialah yang memegang kendali atas pengembangan bisnis dan akuisisi global. Tangannya lah yang membangun menara-menara pencakar langit yang berkilauan dan lapangan golf yang menghampar hijau subur di berbagai belahan dunia. Dengan gelar keuangan dari Universitas Georgetown, Eric adalah mesin di balik ekspansi masif kerajaan bisnis Trump, perpaduan antara kejelian finansial dan ambisi properti yang tak terbatas. The Trump Organization sendiri bukanlah sekadar perusahaan, melainkan sebuah gurita bisnis multinasional dengan tentakel yang menjulur dari real estate mewah dan perhotelan bintang 6 hingga klub golf eksklusif. Nilai portofolionya ditaksir mencapai miliaran dolar, sebuah imperium yang dibangun di atas citra kemewahan dan kekuatan. Organisasi ini tidak hanya membangun gedung, tetapi juga membangun pengaruh, mengubah lanskap, dan seringkali dinamika kekuasaan dimanapun ia menancapkan fondasinya. Lalu, mengapa di tengah negosiasi perdamaian yang sangat penting itu, Prabowo justru mengincar pertemuan dengan sang Pangeran Trump ini? Jawabannya tersembunyi bukan di padang pasir Sinai, melainkan di dua lokasi di tanah air, yakni Lido, Jawa Barat, dan Tanah Lot, Bali. Disinilah The Trump Organization telah menjejakkan kakinya dalam sebuah kemitraan strategis dengan perusahaan properti raksasa Indonesia. Proyek ambisius senilai triliunan rupiah ini mencakup pembangunan resor ultra mewah, lapangan golf berstandar kejuaraan internasional, dan hunian-hunian eksklusif yang menjanjikan kemegahan tak tertandingi. Inilah proyek yang diawasi langsung oleh Eric Trump.
Permintaan Prabowo yang terekam secara tidak sengaja itu sontak mengubah narasi. Ini bukan sekadar basa-basi diplomatik. Ini adalah sebuah manuver strategis tingkat tinggi. Sebuah sinyal bahwa di balik jabat tangan politik ada agenda ekonomi raksasa yang sedang bergerak. Pertemuan dengan Eric Trump bukan hanya untuk membahas kelanjutan proyek yang sudah ada, melainkan sebuah undangan untuk babak baru yang mungkin saja jauh lebih besar. Prabowo dengan naluri strategisnya melihat sebuah kesempatan emas. Keuntungan bagi Indonesia bisa jadi sangat signifikan. Sebuah pertemuan langsung antara Presiden Indonesia dengan eksekutif kunci The Trump Organization akan menjadi karpet merah bagi aliran investasi di Indonesia. Ini adalah jaminan keamanan dan kepastian tertinggi bagi investor global yang mau menanamkan modalnya di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan. Keberhasilan proyek di Lido dan Bali bisa menjadi cetak biru untuk ekspansi lebih lanjut, membuka kemungkinan pembangunan infrastruktur pariwisata baru, pusat bisnis, dan properti komersial di lokasi-lokasi strategis lainnya di Nusantara. Lebih dari sekadar dolar dan beton, ini adalah tentang efek Trump. Sebuah efek domino di mana kehadiran merek sekaliber The Trump Organization akan menarik pemain-pemain besar lainnya untuk melirik Indonesia sebagai tujuan investasi utama. Ini adalah tentang penciptaan puluhan ribu lapangan kerja, transfer pengetahuan dalam manajemen perhotelan dan konstruksi kelas dunia, serta peningkatan citra Indonesia di panggung global sebagai negara yang ramah bisnis dan menjanjikan keuntungan. Bisikan di Mesir itu bukanlah sebuah kecerobohan, itu adalah sebuah pesan yang disengaja atau tidak telah terkirim. Pesan bahwa sementara dunia berbicara tentang perdamaian, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo sedang mengincar arsitektur kemakmuran masa depannya, dan kunci dari salah satu gerbang utamanya mungkin saja berada di tangan seorang Eric Trump. Misteri di balik mikrofon yang menyala itu bukanlah tentang apa yang dikatakan, tetapi tentang dunia penuh peluang yang dibukanya. Thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come in. I would like to know is in a region not safe, secure. Can I meet Eric? Yeah, I'll have Eric call you. Yeah. Such a good boy. Yeah. I'll have Eric call you. That area is not a threat area. So good. Thank you. Yeah. That's what I told Harry also. I told Harry also. Did you speak to me? Yeah, but we'll look for better place. Yeah, all of them. Okay. Eric or John. Thank you. I like that you told me.